Oke. Merekor nih. Dari kacamata kecil apa kelihatannya? Iya. Ada tuh. Karena ada riben lah. Oh, saya baca sedikit dulu ini. Konsep kan. Saya masuk ini. Iya, masuk. Gimana dia nggak? Oh, tidak ada output monitornya ini. Tidak ada alat dapat bar. Action nih. Ya jadi yang ini cerita taruhan mal. Taruhan mal nih. Kan ada di cadangan di sini. Iya. Oh, Pak, saya baca dulu. Sambil diminum, Siap. Tadinya ada video itu record audio tadi di tape. Nggak dapat suara ini kalau ini. Mereka nih, ya mereka. Mereka pengen kasih masuk. Tidak ada ini. Iya. Boleh seperti Ayo. masih grogi juga. Saya lupa itu kan. Mana harus ada anunya motornya tuh. Salah pembukaan versi channel Ada. ini tuh. Ada memang. Oke, saya mulai nih Pak Pande. Bismillah. Baik, kembali lagi bersama saya yang di acara podcast kurang dari 30 menit. Sekali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang dosen, pengusaha juga. Langsung aja saya perkenalkan Pak. Kabar sehat? Sehat. Mantap. Terima kasih Pak sudah datang di podcast Siap. saya ini. Ini juga undangan pertama yang saya dapat ke podcast. Semoga setelah dari ini bakal banyak lagi. Siap. Siapa? Iya. Nama Pak Mar ini nama lengkapnya? Nama lengkap itu nama yang dikasih ke orang tua ya, karena nama itu adalah doa. Itu panjang namanya ini itu tadi Ahmad Akbar Saputra. Sekarang tinggal di mana Pak? Saya tinggal di GTR 3. Itu emang ada tiga. Sekarang aktivitas sehari-hari apa Pak? Selain akademis? Nah, sehari-hari ini karena sekarang kita jadi akademisi ya, komposisinya itu dari misi 25%. 25%-nya itu kegiatan di luar, kayak kita menjalankan bisnis kecil-kecil. Nah, kecil-kecilan. Saya dengar juga Pak Mar punya usaha di bidang fiber optik. Ya, betul sekali. Itu usaha yang diturunkan. Ya, saya bukan perintis. Nah, saya pewaris ini. Anak zaman sekarang bilangnya seperti itu ya. Nah, ada usaha yang diturunkan ke saya melalui orang tua itu. Oke. Bidang usahanya itu memang soal fiber optik. Itu kan salah satu hampir dikatakan salah satu perintis soal instalasi dan aplikasi fiber optik di Makassar. Sudah mulai sejak dari kapan ini? 2006. 2006 sampai saat ini masih berjalan. Iya, alhamdulillah masih berjalan ya. Walaupun kita tahu bahwa teknologi itu kan belum teknologi fiber optik ada. Itu kan kita masih pakai tembaga ya. Nah, itu kan waktu tahun 2000-an itu transisinya antara teknologi tembaga itu ke fiber optik yang kaca ya. Jadi mungkin di situ letak-letak yang
high zamannya itu ya tentang fiberoptik. Nah, untuk sekarang karena ini sudah hampir 20 tahun ya, Berjalan. dia berjalan ini hampir seluruh di wilayah Makassar itu sudah terfiberisasi, sudah terpaham di fiberoptik ya. Ya, mungkin juga bukan Semakassar saja, Pak. Iya, sudah Sedunia ya mungkin. sedunia juga. Jadi ada di mana masa lini bisnis itu atau kategori bisnis itu ya kita harus pintar beralih Ya. transisi ya. Mungkin trennya sekarang kan fiberoptik. Ini kan sudah mulai start dengan Itu. betul dia dengan Dengan teknologi baru teknologi ya. terbaru satelit dengan Satelit, kecepatan yang bisa sampai ratusan Mbps kan biasanya kita gunakan satelit ya paling 10 Mbps ini 100-an ini sudah bisa ya. Jadi ini ada sedikit tantangan Challenge. ya dalam bisnis. Ya, challenge bisnis. Kalau dari Apple itu, Pak, Pak sudah target pasarnya sudah sampai mana, Pak? Khusus Sulawesi Selatan ataukah di Sudah Papua kayaknya. Sulawesi? Iya. Karena kami memang itu pertama yang kami bermitra sama Lintas Harta ya. Oke, Lintas Harta. Saya Ya. kenal nih Lintas Harta. Ya, Lintas Harta. Salah satu partner bisnis dari awal dia merintis sampai sekarang kita sama-sama terus. Ngomong-ngomong, Pak, saya pernah dengar katanya alat penyambung si Apple itu pengaruh tuh, Pak. Iya, dulu itu tahun 2000-an itu satu alat itu bisa satu mobil ini Innova atau Avanza ya. Pada saat itu berapa itu? 300-an juta ya. 300-an hampir ya sekitar begitu. Tapi Sekarang? berjalan berapa dekat ini berapa tahun ya seperti itu. Teknologi itu akan murah. Akan murah. Iya, sekarang kalau kita lihat apalagi Cina sekarang sudah mau jadi negara betul adidaya juga. Produk semua dibuat di sana ya. Ini produk-produk Cina kayak kan kemarin itu kira bisa dia puluhan juta karena di Jepang ya. Ya. Itu merek yang alat sapu yang paling terkenal. Sekarang ada merek yang kayak made in Cina itu 10 juta sudah dapat ya. Sudah dapat. Iya. Dengan teknologi yang sama juga. Sama. Dengan harga 300 juta. Iya. Itu ya hebatnya iya Cina ya karena dia sudah bisa menggerus ini pasar-pasar yang lama sehingga harga juga sudah turun dan spesifikasi dan kelayakan yang ya sama bisa dikatakan ya fungsinya kita pakai alat itu ya tidak hampir tidak beda dengan hal yang ratusan juta sampai harga mobil. Betul. Dan ternyata Cina juga memang perkembangannya bukan hanya dari segitu saja. Iya betul. Dari yang lain pun mereka. Iya betul. Betul memang. Iya. Karena yang pernah saya pelajari juga, pernah saya baca tentang kenapa Cina segitu buat sampai saat ini ya. Karena dia memang dari start awalnya itu dia mengudahkan semua investor masuk. Oh, gitu ya. Iya, investor masuk sehingga dia jadi tuan rumah investasi. Ya. Secara tidak langsung dia juga mempelajari produk dari investor yang masuk. Iya, betul. Iya, dia mencari itu seperti itu. Kalau dari sisi bisnis yang diturunkan Pak dari orang tua ke Pak Bari, menjaganya susah tidak sih Pak? Nah itu menjaga susah ya karena Agar tetap berkualitas sampai sekarang ini. Ya, menurunkan bisnis ke orang tua itu tiap pemimpin pasti berbeda-beda. Ya. Apalagi saya bukan anak satu-satunya. Ya. 3 anak anak pertama dari 3 bersaudara. Pertama dari 3 bersaudara. Semua punya wewenang untuk orang tua ya. Semua punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dan semua punya hak masing-masing ya seperti itu. Jadi ada komposisinya ini. Jadi ada ranahnya dia bagian keuangan, ada ranahnya bagian karyawan, ada ranahnya bagian B2B, bisnis B2B ya seperti itu ya. Ya. Jadi bukan anak sendiri yang mengelola tidak. Tetap mengelola tim dan keluarga. Tim. Selain
Dari bisnis usaha Pak, sekarang Bapak dengar dosen juga Pak. Iya, betul sekali. Kenapa saya pilih dari bisnis ke dosen? Saya lihat kalau di dunia pendidikan itu lebih banyak manfaatnya, Pak. Oke. Iya, salah satunya yang pernah saya sangat mendapat manfaat itu ketika kita mengajar, Ya. mahasiswanya ini sudah lulus, kita ketemu di jalan itu, dan dia masih ingat kita. Dan dia salami kita, dan dia bersyukur bahwa Terima kasih terima Pak. kasih Pak, Ya. karena didikan Bapak ini Saya saya bisa sudah sampai di sampai sini. saat ini. Ya, Sudah seperti itu. Ada plus minusnya, walaupun memang gajinya pendidik di Indonesia kita tahu semua ya, Iya. bahwa gaji pendidik di Indonesia itu kecil, beban kerja yang besar, Iya. dan tupoksi untuk bekerja sangat besar juga. Ya seperti itulah di Indonesia. Tapi memang Pak Par ini tertarik memang untuk menjadi dosen sebelumnya. Sebenarnya eh, tidak ada kepikiran. Tidak ada kepikiran. Iya, yang saya pikirkan itu bagaimana saya bisa belajar. Ya. Saya suka memang hal yang baru belajar. Saya suka berinteraksi dengan orang. Ya, karena ketika saya berinteraksi sama orang, saya belajar sesuatu. Iya. Iya, betul. Apalagi saya berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Nah, itu yang lebih saya suka itu. Biasanya kalau kita duduk-duduk minum kopi, baru ada orang tua. Ya. Apalagi orang tuanya sering berbicara tentang pengalamannya. Jadi dasar dari pengalamannya itu membuat kita tahu kalau kita mengambil tindakan ini pasti resikonya seperti ini ya. Ya tidak usah kita lewati lagi kan sudah ada yang bercerita. Ya, betul. Itu sisi enaknya ya Pak. Ya itu sih enak. Ada nggak Pak kalau saat menjadi dosen itu ada tidak hal-hal aneh saat mengajar? Ada ya. Berikan tugas. Ada banyak hal-hal yang sangat menarik, aneh, maupun susah untuk kita mengerti bahasa. Kan ini dalam suatu kelas ini. Iya. Kita masuk dalam suatu kelas 20 mahasiswa. Dalam 20 mahasiswa ini semua dalam pemikirannya atau jati dirinya, Ya. cetakannya ini mahasiswa-mahasiswa ini berbeda-beda, beda-beda ibu, beda Ya, marga, betul. beda asal, ya, beda bahasa. Nah itu kan salah satu dinamika ya dalam kelas ya, mana kita membuat suatu mahasiswa ini paham dengan apa yang kita Ajarkan. ajarkan, apa yang kita sampaikan ya.